Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Prime Time Talk. Kita lanjutkan diskusi kita. Dan saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said masih bersama kami? Ya, saya belum bisa mendengar kembali suara Pak Said melalui telepon. Pak Said bisa mendengar suara kami? Ya, pemirsa, masih ada kendala dalam komunikasi kami melalui telepon dengan Pak Said Didu. Saya akan kembali mencoba. Pak Said? Ya, sayang sekali, belum bisa tersambung. Bang Ray, apa kira-kira langkah Jokowi? Ya, Pak Jokowi ini kan kokoh ya, orangnya ternyata setelah beberapa kali pengalaman ya paling mendukung nih, nggak bisa di-steer gitu kan. Nah, tapi beliau sebenarnya nyaman nggak dengan kondisi ya dinamika gaya komunikasi yang berbeda antara Jokowi dan JK seperti sekarang ini? Kalau kita asumsikan ini semua mengarah ke 2019. Tentu sulit untuk mengatakan bahwa presiden nyaman atau tidak karena memang belum ada satu ekspresi, entah itu pernyataan, entah sikap, ya. Agak susah juga. Susah. Tapi bahwa beliau di beberapa ide berbeda, ya. Cuma kan dinyatakan bahwa sekarang ini di kabinet Jokowi berbeda ide dan terbuka kepada publik itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kita masih ingat Sudirman Said sama Rizal Ramli berbeda dengan sangat keras ya, dan sebagainya gitu. Sekarang misalnya bagaimana Cak Imin berbeda pendapat dengan Ibu Susi gitu ya, dan sebagainya itu sudah sangat terbiasa di sekarang bisa secara terbuka Jokowi, ya. sangat terbuka. Kalau di zaman Pak SBY kan dulu sangat sangat haram sekali ya. Dibuat di belakang perbedaannya itu kan. Nah cuma Pak Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas kalau sudah diambil keputusan tidak boleh ada lagi perdebatan, tapi bahwa sebelum itu orang bisa mengatakan apa-apa dan sebagainya tuh tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini apakah kita harus menunggu statement Presiden sendiri terkait dengan yang kita diskusikan mengenai perpecahan ini? Iya, menurut saya kalau soal itu kan bisa ada dua ya. Apakah Presiden misalnya tadi merasa nyaman atau dia tidak merasa nyaman tapi tidak merasa terganggu, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Karena tidak merasa nyaman kan masih bisa dipendam untuk tidak mengekspresikannya secara terbuka. Tapi kalau udah merasa terganggu, mungkin gitu ya, mungkin akan ada reaksi. Anda bisa bayangkan misalnya pernyataan beliau ketika mengatakan akan ada kita kalau target nggak capek kita nggak susah-susah kok untuk mecatnya dan sebagainya, kata ganti dan seterusnya gitu. Artinya pada level itu kalau beliau udah merasa kenyamanannya terganggu gitu, bahwa beliau bisa mengungkapkan pendapat itu. Artinya sejauh ini mungkin kalaupun tidak merasa nyaman, kalaupun ya mungkin tidak pada level merasa terganggu gitu loh. Ya, kalau itu kan soal misalnya kinerja menteri kan bisa diganti. Emang Wapres bisa diganti nggak? Bisa. Ya, artinya yang mau kita sebutkan itu kalau beliau kelihatan terganggu, baru dia ada ekspresi untuk menyatakan itu gitu. Untuk ini kan kita baca ya Bang Ray, artinya tentu yang lebih tahu adalah Pak Jokowi dan Pak JK sendiri. Tapi dampaknya dari huru-hara goro-goro yang sekarang ini di luar ramai ini, walaupun istana menyatakan no problem, bisa nggak nyampe ke 2019 nanti? Mungkin sangat bisa, apalagi kalau kemungkinan besar dua pasangan ini tidak lagi sejalan gitu, atau tidak lagi sama-sama mencalonkan gitu, atau bersama mencalonkan gitu, tapi berpisah ya. Di situ bisa ada dua kemungkinan, Pak JK akan tetap mensupport Pak Jokowi, tapi atau sebaliknya ya, Pak JK menyatakan mensupport yang lain, seperti misalnya terjadi di kasus DKI Jakarta, kira-kira gitu ya. Kalau betul bahwa ada kecenderungan Pak Jokowi ke Ahok misalnya, segi yang lain Pak JK ke Anies, kan kira-kira begitu ininya ya. Jadi bisa aja jalan itu terjadi. Nah, cuman kalau saya melihatnya Pak Jokowi tidak terlalu memikirkan itu karena mungkin pada skala tertentu ini bukanlah sesuatu yang itu tadi mengganggu. Mungkin Pak Jokowi kalau masuk ke level itu akan melihat kira-kira partai mana yang potensial mendukung atau tidak mendukung, kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah siapa wakil presiden yang bersama dengan dia, apakah dengan Pak JK atau dengan Tinya, kira-kira begitu ya. Tapi boleh jadi sebetulnya kalau kalau ribut-ribut ini dimaknai dalam konteks 2019, mungkin ini bisa dimaknai semacam sinyal. Mungkin dua pasangan ini nggak akan lagi, dua orang ini nggak akan bareng lagi di 2019 gitu. Ya karena mungkin ada perbedaan yang kita nggak tahu mendasar di antara mereka dan seterusnya itu, atau pada tingkat tertentu mungkin Pak JK sudah juga merasa bahwa
cukup sampai di sini dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau dibaca kalau kita mau melihat sampai di situ mungkin ini sinyalnya gitu ya. Nah, cuma kan yang menarik kalau disebutkan tadi baik dari Projo maupun dari Pak Said Didu mengatakan bahwa ini ngipas-ngipas sebetulnya kira-kira gitu ya. Ngomporin. Memang pertanyaannya buat apa dikomporin supaya kelihatan ya. Itu. Yang kedua yang menariknya ini sebetulnya kan diskusi soal adanya keretakan antara Pak Jokowi dengan Pak JK itu dimulai dari pernyataannya Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa ada intervensi istilah beliau ya. Pak JK dalam pelaksanaan pilkada yang kemarin. Nah, itulah yang kemudian ditafsirkan oleh orang bahwa seolah-olah Pak JK mau jalan sendiri. Jadi artinya apa gitu? Artinya sebetulnya yang melakukan diskusi ini dan kemudian implikasinya diskusi kita ke berita satu ini kira-kira justru dimulai di lingkaran mereka. Pak Zulkifli Hasan adalah orang yang tergabung dalam koalisi Pak Jokowi. Atau sebenarnya Bang Rey kita tidak pernah tahu, bisa saja ini merupakan bagian dari strategi Pak Jokowi sendiri untuk menempatkan Pak JK di posisi itu sehingga sekalian juga test the water lah ibaratnya kan. Kan kita tidak pernah tahu karena politik kan sangat dinamis kan sampai nanti kalau sudah benar terbukti, nah itulah gitu kan. Iya, memang kita nggak tahu. Nah, makanya kan seperti yang saya sebut tadi, kalaupun itu terjadi artinya kan ini semacam sinyal bahwa kemungkinan dua orang ini nggak akan bersatu lagi di 2019. Itu yang saya mau katakan, artinya kan udah sedikit disisir ya. Oke, ini bagian-bagiannya gitu. Nah, itu juga dikaitkan mungkin ya, ini dikaitkan oleh orang intervensi itu dan seolah-olah ada upaya aktif, ada upaya aktif dari Pak JK untuk mendorong Anies memang bisa melaju di Pilkada DKI Jakarta. Atau mungkin ini juga yang ngomporin Pak Zul karena khawatir posisi kursi Menteri PAN di kabinet akan goyang-goyang. Tapi Anda komentar lagi. Pak Said mau boarding ini, saya harus mengakhiri dengan beliau. Pak Said Didu, sebelum Anda boarding Pak, apa yang bisa Anda sampaikan? Ini kan sebenarnya masalah keretakan atau keutuhan dan kesolidan semua kembali tergantung kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau di luar lebih ramai, apalagi di media sosial lebih ramai suaranya, semua tergantung kepada dua orang itu. Bagaimana nih Pak? Saya melihat, saya bisa menyatakan Pak tidak punya sejarah Pak JK balelo kepada atasan. Tidak pernah sejarah. Bahwa perbedaan antara pada saat Pak Jokowi dengan Pak SBY itu saya yakin adalah kesepakatan mereka berdua. Kesepakatan mereka berdua. Dan saya tahu persis juga, ini kan saya ulangi, ekstrapolasi daripada Pilkada DKI yang naik ke atas dan ada pihak yang memecah belah kedua orang ini. Ya kan? Nah, saya paham betul juga bahwa orang ini, saya yakin mereka itu berdiskusi keras loh dalam segala hal. Tapi pada saat sudah diambil keputusan, kan dari Pak Presiden, Pak JK kan diam. Betul. Nggak ada sama sekali apa-apa. Nah, seperti pilkada kemarin kan Pak JK kan nggak diam juga, biasa saja gitu loh. Cuma ada yang menggoreng. Menurut saya ada pihak yang sakit secara politik karena Pak JK tidak mendukung yang dia dukung, ya kan? Sehingga digorenglah, dicarilah seakan-akan Pak JK itu orang tidak baik. Kan kira-kira siapa itu Pak? Kasih tahu lah Pak. Pak, itu kan yang menyatakan itu kan kita punya semua fotonya, kapan bicara, kapan dia ini, di mana nempel. Jadi saya katakan orang-orang sekitar kekuasaan ini yang memecah belah kedua Dwi Tunggal ini. Baik. Saya hanya menyatakan menitip terakhir, tolong jangan pernah anggap bahwa negara ini bisa stabil apabila presiden dan wakil presiden itu di tengah demokrasi seperti ini itu tidak satu, percaya saya. Dan saya yakin betul Pak JK tidak akan mengorbankan bangsanya hanya karena keinginan pribadi dia. Saya yakin betul itu. Saya yakin tidak akan melakukan itu. Baik. Pak Said, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat terbang, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Demikian pemirsa, Said Didu melalui telepon. Mas Handoko, Anda kalau membaca sekarang ini paling tidak bisa juga ini dong, memetakan bagaimana nanti posisi Projo untuk 2019 kan? Ya. Kalau Projo ini sederhana, ya kan? Mau jadi partai? Bukan, artinya partai pendukung Jokowi gitu. Kita dari historis kita lahirnya ini memang mendukung Pak Jokowi untuk jadi presiden, kemudian ketika Pak Jokowi terpilih bilang
saya ditemenin, jangan bubar, ayo ditemenin pemerintahan ini. Ditemenin, masih ada 2019 gitu ya. Artinya fokus kami ke Pak Jokowi. Bahwa nanti kemudian bagaimana peta siapa wapresnya, kemudian yang akan ini karena ya kita tahu kan bahwa 2019 cara bermain kita di pemilihan kan sudah beda, nggak sama lagi dengan 2014. Artinya ini sesuatu yang pasti nggak bisa kita hitung hari ini. Tapi Projo punya pendapat nggak tentang gaya atau style wakil presiden sekarang ini mendampingi presiden kita? Gaya, artinya begini, saya setuju dengan Pak Said tadi ya, begini. Kita sudahlah jangan alergi sama namanya perbedaan di level wacana. Era sekarang ini semua orang sudah bisa mengakses informasi, semua orang sudah punya alat untuk menganalisa setiap kejadian. Ini kan kita udah jago-jago semua, ini masyarakat kita juga sudah sangat dinamis membicarakan fenomena-fenomena politik. Nah, kita kayak tadi saya sampaikan, misalkan masalah Mas Ella misalkan. Apakah perbedaan pendapat antara Bang Rizal Ramli misalkan itu dengan Pak Sudirman Said misalkan itu sebagai bentuk keretakan atau apa atau pembangkangan enggak ya? Pembangkangan atau bisa jadi itu justru mempertajam. Iya kan? Oh, ada mekanisme apa ya? Check and balance. Cuma mungkin kita tidak terbiasa sebelumnya ya melihat sebuah perbedaan secara terbuka begitu ya. Baik, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.